Salam jumpa kembali bersama saya, Silvanus Sendrinolak SPD, Guru Mata Pelajaran IPA kelas 9. Semoga saya jumpai anak-anakku sekalian pada pertemuan kali ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita memasuki bab 2, reproduksi pada tumbuhan. Kompetensi dasar 3.2, memahami reproduksi pada tumbuhan dan hewan, sifat keturunan, serta kelangsungan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran menjelaskan reproduksi aseksual pada tumbuhan. Sistem reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan berlangsung melalui dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Namun, tidak semua tumbuhan dapat melakukan reproduksi vegetatif. Ada tumbuhan yang hanya bereproduksi secara generatif saja. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan sering disebut juga propagasi vegetatif. Propagasi vegetatif dapat terjadi secara alami maupun dengan bantuan manusia. 1. Reproduksi secara vegetatif alami. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan propagasi vegetatif alami, antara lain dengan umbi lapis, umbi batang, rizom, tunas liar atau adventif, tunas, geragi, spora, dan fragmentasi. A. Spora. Reproduksi dengan spora biasanya terjadi pada tumbuhan dan tumbuhan paku. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporofitnya, yaitu di dalam sporangium atau kotak spora. Spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertil atau sporofil pada permukaan bawah daun, fertil atau sporofil pada permukaan bawah daun atau tepi-tepi daun. Gambar reproduksi tumbuhan paku. Anak-anakku sekalian, perhatikan gambar berikut merupakan gambar reproduksi pada tumbuhan paku. B. Fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuhan menjadi individu baru. Pada umumnya, fragmentasi terjadi pada ganggang hijau yang berbentuk filamen, misalnya Hydrodictyn sp. C. Tunas. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Tunas akar misalnya pada tumbuhan cemara, sukun, kesemek. Tunas daun pada tumbuhan cocor bebek. Tunas-tunas yang muncul selain pada batang dinamakan tunas adventif atau liar. D. Umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping, anak umbi lapis, yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Tumbuhan yang membentuk umbi lapis antara lain adalah bawang merah, seperti pada gambar. E. Umbi batang atau tuber.
Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi batang terdapat antara lain pada kentang, seperti pada gambar. F. Rizom. Rizom adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizom terdapat tunas, sisik-sisik daun antara ruas. Jika rizom terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Rizom terdapat pada tumbuhan Zingiberacea, bambu, dahlia, dan beberapa jenis rumput. G. Stolon atau geragi. Stolon kita lihat pada rumput-rumputan liar. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Panjang stolon ini bisa bermeter-meter. Di sepanjang stolon tumbuh tunas-tunas liar yang kelak akan tumbuh menjadi individu baru. Stolon yang menjulur di atas tanah, misalnya pegangan dan stroberi. Sedangkan yang menjalar di bawah tanah, misalnya rumput tekik, seperti pada gambar. Dua, reproduksi vegetatif secara buatan. Reproduksi secara buatan merupakan cara reproduksi dengan cara campur tangan manusia. Reproduksi cara ini bertujuan agar tumbuhan segera menghasilkan buah yang berkualitas dan dalam jumlah yang lebih banyak, serta tahan terhadap serangan penyakit. Reproduksi secara buatan ini dapat melakukan bermacam-macam cara, antara lain stek, cangkok, mengeten, okulasi, dan merunduk. A. Stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku, misalnya pada tanaman waru dan tanaman tebu, serta ubi kayu atau singkong seperti pada gambar. B. Cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang, lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut. Dalam hal ini sabut atau plastik. Setelah akar tumbuh, batang dipotong kemudian ditanam. Cangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil, terutama buah-buahan, seperti pada gambar. C. Mengeten. Mengeten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhan disemaikan. Setelah tumbuhan sebesar yang diinginkan, lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang atau ranting. Jenis tumbuhan lain yang kualitasnya lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama, lalu dibalut dan diikat dengan kuat, seperti pada gambar. D. Okulasi atau menempel. Okulasi pada dasarnya sama dengan mengeten, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Misalnya tumbuhan jeruk yang perakarannya kuat, buahnya sedikit dan kecil-kecil, dengan tumbuhan jeruk yang perakarannya lemah namun dapat berbuah banyak dan besar-besar, seperti pada gambar. E. Merunduk. Merunduk adalah
menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Pada bagian yang ditimbun, tanah tersebut kemudian akan muncul akar. Setelah perakaran kuat, lalu batang dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Reproduksi vegetatif buatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi adalah dengan sistem kultur jaringan. Kultur jaringan adalah menanam atau mengkultur sel tumbuhan dalam medium buatan yang dilengkapi hormon. Dari sel tersebut akan tumbuh individu baru yang sama dengan induknya. Keuntungan reproduksi secara vegetatif buatan antara lain sifat-sifat tumbuhan, hasil reproduksi sama dengan sifat-sifat tumbuhan induknya dan cepat menghasilkan buah. Kekurangannya antara lain sistem perakarannya kurang kuat, terutama yang dilakukan dengan stek atau cangkok. Dan jika ditanam, dipotong ranting-rantingnya, maka dapat menyebabkan menurunnya pertumbuhan. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih.